kenalin aku Trianisha, biasa dipanggilnya Nisha. Oke, keren banget ya Nisha ini. Jadi perjalanannya tuh konsisten ya, tetap di bidang kreatif yang tadinya dia di bidang televisi, terus move on ke digital dan tetap sebagai content creator. Boleh dong mungkin cerita ke teman-teman tentang background dulu kali ya. Apakah kamu emang jurusan dari jurnalistik gitu, broadcast atau gimana? Oke, aku ceritain sedikit apa panjang nih? Bebas ya. Jadi kalau aku tuh sebenarnya pas kuliah itu aku justru sastra kuliahnya. Oh, oke. Jadi sama sekali nggak belajar jurnalistik, broadcasting, apapun itu pokoknya aku nggak pernah. Terkait. Iya. Sama dong, aku juga sastra. Oh kamu iya. Sastra apa? Sastra Jerman. Sastra Inggris. Kamu gimana? Iya, aku di UI. Oh, aku di UGM. Iya. Nah, terus ternyata di waktu kuliah itu di semester 5 tuh ada pelajaran tuh yang membuat kita tuh harus latihan jadi pembawa berita, terus jadi reporter yang kayak gitu-gitulah. Terus akhirnya karena itu untuk ujian, jadi coba dong kita gitu nyari-nyari berita, terus nanti kan ditranslate ke bahasa Jerman gitu. Terus ternyata seru juga ya gitu nyari-nyari berita, habis itu jadi pembawa beritanya pas UASnya gitu. Sampai akhirnya aku dapet dari senior-senior gitu, coba yuk magang di media gitu. Waktu itu reporter online tapi magang, terus aku ya udah deh coba-coba. Oh ternyata seru juga ya jadi reporter online gitu. Terus meskipun kayak itu kan aku pulang kuliah, habis itu aku kerja tuh. Terus tapi gimana ya, capek tapi seru gitu. Iya, fun. Aku tuh ngerasa kayaknya aku banget nih gitu. Tapi sampai suatu hari tuh ada insiden kayak aku aduh sedih banget kalau diingat, kehilangan kamera. Jadi aku pakai kamera SLR yang lumayan mahal gitu, dan itu punya temen aku hilangin, tau nggak? Dari itu aku waktu magang. Jadi udah deh, aku kayaknya udah nggak mau lagi. Kayak trauma gitu ya. Trauma banget. Terus kayak gaji magang kan nggak seberapa, tapi aku ngilangin kamera yang harganya mahal banget. Terus udah akhirnya aku selesaiin kuliahku, magangnya aku selesaiin, abis itu aku selesaiin kuliah, terus aku sempet kerja di sebuah kayak perusahaan tambang gitu, aku jadi sekretaris dan junior researcher. Kebayang nggak kayak beda ya? Beda banget kan dunianya. Pakai bahasa Jerman nggak? Enggak sih, tapi bosnya itu ya orang Jerman. Bukan orang Jerman sih, tapi dia kayak dari sana gitu. Oh, I see. Ya, terus akhirnya aku ngerasa aku berapa bulan ya, kayak 7 bulan kerja di situ tuh rasanya kayak selamanya ya, kayak aku kok kayaknya nggak cocok deh pakai rok, pakai heels, ngurusin jadwal orang. Kalau researchnya sih aku emang suka, tapi ternyata yang hal-hal di luar itu, yang pertemuan di hotel-hotel mewah, terus networking di luar jam kerja, nemenin beliau tuh kayak, aduh kayaknya bukan lah ya, nggak aku banget. Sampai akhirnya aku keluar, terus aku nemu pekerjaan sebagai jurnalis di online lagi, tapi cuma 1,5 tahun kemudian aku ditarik yang ke TV-nya jadi reporter. Ini lebih seru lagi gitu. Jadi kayak jadi reporter TV itu ternyata seru banget ya, ketemu banyak orang, terus bener-bener pergi kemana-mana tuh kayaknya buat aku nambah ilmu baru, nambah teman baru, dan lebih kenal banyak orang aja sih. Berarti dulu kamu kayak diposin di titik tertentu gitu? Nah itu aku banyak, jadi macam-macam, kayak di DPR pernah, di Polda pernah, di apa tuh namanya yang tipikor, pengadilan tipikor, tindak pidana korupsi aku pernah. Jadi kayak kalau ngobrol sama orang apa aja aku bisa. Berarti hard news ya? Gitu. Hard news emang, aku TV berita dulu. Jadi kayak emang ya semua berita terupdate ya aku tahu, aku kejar juga narasumbernya gitu-gitu kan. Udah, jadi aku nggak kerasa tuh sampai 8 tahun lah aku. Lamanya malah di TV berarti? Lamanya ya itu 8 tahun udah gabungan di online sama di TV sih. Itu online-nya tuh sebenarnya media online-nya TV itu gitu. Terus habis itu aku dipindahin ke yang TV-nya, terus kayak ya namanya kerjaan reporter sama aja lah ya, nyari berita intinya. Cuman bedanya yang ini kan masuk TV ya, ada pressure tersendiri nih gitu, kayak gimana cara aku nyampein berita tuh, aku jadi belajar terus aja ya, gimana ya caranya biar aku nyampein berita dalam waktu yang singkat, tapi penonton tuh bisa paham gitu. Berarti kamu malah sebenarnya kalau dibilang habis dari jurnalis online terus kamu ke TV, itu tuh bukan karena keinginan kamu, tapi ya emang dirotasi aja gitu sama kantor? Ditarik gitu, kayak udah kamu ke TV aja gitu. Ya sebenarnya beruntung juga sih, soalnya
banyak banget yang nanya ke aku kayak adik-adik gitu, Okay. gimana sih caranya Kak biar jadi reporter TV. Terus aku kayak, aku ditarik dong. Aku kayak cuma dipindah begitu saja gitu. Jadi kayak, aduh aku nggak tahu lagi gimana gitu. Jadi ya udah karena banyak orang yang menginginkan posisi itu dan aku dapat dengan lumayan privilege lah ya. Privilege dan nggak sesulit itu. Jadi ya udah aku bersyukur banget sih waktu itu. Gitu. Oh gitu. Emang kalau yang di online tadi itu kan tadi kamu bilang bedanya yang sama di TV, kalau online itu nggak tampil di TV gitu. Emang kalau online reporternya itu seperti apa? Jadi emang gimana ya, di balik layar aja sih bener-bener tulisan gitu outputnya? Iya, nulis aja. Jadi kayak misalnya ketemu narasumbernya dan itu waktu di online aku bukan hard news ya, jadi hiburan gitu. Jadi aku nonton konser Taylor Swift gratis dulu. Oh seru ya. Aku konser-konser, aku lebih ke musik, fashion gitu-gitu waktu itu. Jadi cuman apa nih namanya, nodongin voice recorder kan narasumbernya, habis itu nanti aku dengerin lagi, aku ketik kayak gitu aja sih. Itu seru juga sih, cuman apa ya, jam kerjanya kayak jadi lebih panjang deh menurutku. Kalau di TV kan ada shift-shiftan dibagi. Kalau itu tuh kayak ya udah bisa seharian. Oke. Oh berarti beda lagi sama yang tadi kamu bilang ya, terakhir ini kamu di digital. Betul, balik lagi. Berarti online sama digital tuh agak berbeda? Sama aja sih sebenarnya. Jadi aku online dulu, media digital ya. Terus TV, aku balik lagi nih ke digital gitu. Lebih seru yang mana nih? Kalau lebih seru reporter TV sih jujur ya, lebih seru. Karena lebih apa ya? Tapi itu pemikiran aku dulu ya, karena dulu masih single, punya keluarga kecil yang harus aku kasih perhatian lebih ya. Terus dulu juga jomblo juga nggak masalah gitu. Iya, kerja enak gitu. Iya. Pergi travel kemana-mana. Bener, aku nggak mikirin kayak aku harus cepet-cepet pulang atau gimana gitu. Tapi kalau kayak sekarang nih, karena aku udah jadi ibu, udah punya anak, punya suami, itu di digitalin dan aku di balik layar ya, aku produser video. Jadi kayak lebih apa ya udah aku ngejalanin peran itu sesuai dengan passionku yang aku suka. Ya udah gitu. Seru juga sih, tapi kalau diingat-ingat lagi waktu jadi reporter TV itu seru banget. Oh iya. Iya, seru banget. Misalnya nih kamu bisa sebutin 3 hal yang paling berkesan ketika kamu lagi jadi reporter TV gitu tuh apa? Iya. Momennya gitu. Momen yang pertama itu pasti jadi setiap kali aku habis live report nih, pikiran aku tuh awalnya kan jadi kayak, aduh aku tuh nggak bisa, tapi kan kayak apa, trainerku tuh selalu bilang anggap aja lagi ngobrol sama orang tua gitu. Terus jadi aku banyak belajar tuh, latihan di cermin, terus aku berhasil berhasil mengalahkan ketakutan dan insecurities aku yang banyak banget untuk akhirnya bisa ngomong di depan kamera gitu. Itu satu. Terus yang kedua, ketemu sama banyak banget orang terkenal, terus yang sampai sekarang masih kontakan gitu ada. Iya, jadi kayak wah mereka masih ingat aku dan gimana ya, kayak dianggap juga lah ya gitu. Terus ya yang ketiga ya pergi ke banyak tempat gratis gitu sih. Walaupun aku nggak sebanyak teman-temanku yang lain ya, pergi ke kemana-mana gitu. Aku nggak sebanyak mereka, tapi aku tetap bersyukur banget aku pernah pergi ke tempat-tempat itu dan ketemu orang yang hebat-hebat gitu. Oke. Itu mungkin alasan kenapa sekarang banyak orang pengen jadi reporter TV kali ya? Iya benar, walaupun mungkin media TV-nya itu mungkin sekarang udah nggak terlalu banyak orang yang nonton ya, tapi tetap ada gitu loh orang-orang yang pasarnya masih tetap ada yang pengen banget ya aku jadi kayak kakak ini, jadi reporter masuk TV gitu.